Lu pasti pernah ngerasain momen di mana langit rasanya cerah banget. Lu ketemu dia. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama obrolan kalian makin panjang. Dari yang cuma bahas kerjaan atau tugas, jadi bahas hobi, bahas mimpi, bahas ketakutan masa kecil. Lu ngerasa klik. Lu ngerasa, wah gila, gue nggak pernah nyambung kayak gini sama orang lain. Ada tawa di sana, ada tatapan mata yang dalam. Ada momen di mana lu berdua diem-dieman tapi nggak kerasa canggung sama sekali. Rasanya nyaman, rasanya kayak pulang ke rumah. Dan insting lu sebagai cowok, insting pemburu lu bilang, ini dia suka sama gue suka sama dia. Sikat. Lu mulai gas, lu mulai kasih perhatian lebih, lu mulai prioritasin dia di atas teman-teman lo. Lu mulai bayangin masa depan bareng dia. Lu ngerasa di atas angin karena sinyal yang dia kasih itu valid. Dia ngerespon, dia ketawa, dia bahkan mungkin flirty balik. Tapi kemudian, badai itu datang tanpa suara. Tiba-tiba, ritme berubah. Chat lu yang biasanya dibalas dalam hitungan menit, sekarang mulai ngaret jadi jam. Isi chatnya yang biasanya panjang lebar penuh antusiasme, menyusut jadi kalimat-kalimat pendek. Iya, oh gitu. Hahaha, lagi sibuk nih. Lu nelpon, nggak diangkat. Alasannya ketiduran, atau lagi ngerjain sesuatu. Lu ajak jalan, alasannya capek, atau udah ada janji sama teman. Perubahan itu nggak drastis, tapi kerasa banget. Kayak suhu ruangan yang turun pelan-pelan sampai lu sadar, lu lagi kedinginan. Dan di titik inilah, neraka di kepala lu dimulai. Lu mulai panic mode. Lu buka galeri, lihat foto dia. Lu buka chat, baca ulang dari awal. Lu cari di mana letak kesalahan lu. Apa gua salah ngomong pas hari Selasa? Apa gua terlalu agresif? Apa lelucon gue garing? Apa gue kurang ganteng? Kurang kaya? Apa ada cowok lain yang lebih keren yang lagi deketin dia? Pertanyaan-pertanyaan itu muter di kepala lu kayak kaset rusak, 24 jam sehari. Lo jadi insecure, lo jadi needy, lo jadi nungguin notifikasi HP kayak orang sakau. Setiap kali HP getar, jantung lu mau copot berharap itu dari dia. Tapi pas lu lihat cuma SMS operator, rasanya kecewa itu nusuk banget di dada. Bro, dengerin gue. Tatap layar ini baik-baik. Gue mau ngasih lu sebuah pil merah. Sebuah kebenaran yang pahit, tapi bakal membebaskan lu. Alasan dia menjauh, alasan dia jadi dingin, alasan dia kayak orang asing. Bukan karena dia benci lu. Bukan karena lu ngebosenin. Dan bukan karena lu nggak cukup baik. Paradoks terbesar dalam dunia percintaan adalah dia menjauh justru karena dia mulai sayang sama lu. Dia lari justru karena lu mulai terasa nyata buat dia. Gue tahu ini kedengeran gak masuk akal. Di otak lu logika matematika bilang, kalau suka ya deketin, kalau sayang, ya ngejar. Itu logika yang bener kalau lu berurusan sama orang yang 100% sehat secara emosional, punya masa kecil yang perfect, dan gak punya trauma. Tapi mari kita jujur bro, di dunia zaman sekarang siapa sih yang gak punya luka? Cewek yang lu taksir itu, dibalik senyum nanisnya, dibalik feed Instagramnya yang estetik, dia bawa beban psikologis yang mungkin gak pernah lu bayangin. Mari kita bedah isi kepalanya. Kita belah satu persatu lapisan psikologinya, kenapa rasa sayang itu bisa memicu respon kabur. 1. The vulnerability hangover. Mabuk kerentanan. Lu harus paham konsep ini. Konsep ini yang paling sering bikin cowok bingung. Coba ingat momen terakhir sebelum dia berubah dingin. Biasanya itu didahului oleh momen kedekatan emosional yang intens. Mungkin kalian baru aja deep talk soal masalah keluarga. Mungkin kalian baru aja tatap-tatapan lama banget. Mungkin dia baru aja cerita soal mantannya yang brengsek dan lu dengerin dia dengan tulus. Di momen itu, dia merasa vulnerable. Dia merasa terbuka. Dinding pertahanan dia turun. Dia membiarkan lu masuk ke ruang pribadinya. Rasanya enak. Buat lu iya. Buat dia juga saat itu iya. Tapi besok paginya, itu bencana buat otak bawah sadar dia. Ada peneliti namanya Brené Brown yang nyebut ini sebagai vulnerability hangover. Bayangin kayak lu habis mabuk alkohol. Pas malam lu happy, lu joget, lu curhat. Besok paginya, lu bangun dengan sakit kepala dan perasaan malu. Anjir, semalam gua ngomong apa aja ya? Gue malu banget. Nah, dalam cinta, cewek ngerasain hal yang sama. Setelah dia terbuka sama lu, otaknya panik. Sistem sarafnya teriak. Bahaya, siaga 1. Lo udah ngasih tahu cowok ini kelemahan lo. Lo udah nunjukin sisi cengeng lo. Sekarang dia punya senjata buat nyakitin lo. Gimana kalau dia manfaatin lo?
Gimana kalau dia tahu lu rusak terus dia ninggalin lu? Rasa takut ini nggak logika bro, ini insting bertahan hidup. Bagi cewek yang terbiasa harus kuat, harus mandiri, atau terbiasa dikhianati, terbuka itu sama dengan lemah. Dan bagi dia, lemah itu berbahaya. Jadi, apa reaksi otomatisnya buat ngilangin rasa takut itu? Dia harus ngambil jarak. Dia harus ngebangun temboknya lagi. Dia harus jadi dingin lagi. Tujuannya bukan buat nyakitin lu, tapi buat ngelindungi dirinya sendiri. Dia lagi berusaha recalibrate atau menyeimbangkan lagi emosinya biar dia ngerasa aman. 2. The avoidant attachment, si pelari maraton. Kita masuk lebih dalam ke teori psikologi yang namanya attachment theory. Ada kemungkinan besar cewek yang lu suka ini punya gaya kelekatan tipe dismissive avoidant atau fearful avoidant. Apa itu? Ini adalah tipe orang yang secara bawah sadar mengasosiasikan keintiman dengan hilangnya kebebasan. Coba lu bayangin perspektif dia. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang menuntut. Mungkin dia punya mantan yang posesif parah, yang ngecek HP dia tiap jam, yang larang dia main sama temennya. Di otak dia tertanam program, pacaran sama dengan penjara, sayang sama dengan terkekang. Nah, datanglah lu. Lu coba baik, lu perhatian, lu chat. Selamat pagi cantik, jangan lupa sarapan. Lu chat lagi siang, lagi apa? Udah makan belum? Lu chat lagi malam, good night, mimpi indah. Niat lu mulia, lu mau nunjukin kasih sayang. Tapi buat tipe avoidant, rentetan perhatian itu rasanya bukan kayak pelukan anget. Rasanya kayak lilitan ular sanca, mencekik. Ada istilah namanya fear of engulfment, ketakutan ditelan. Saat dia mulai suka sama lu dan lu mulai ngejar dia dengan intensitas tinggi, dia ngerasa identitasnya terancam. Dia ngerasa otonominya mau diambil. Dia mikir kalau gue jadian sama dia, gue bakal kehilangan diri gue sendiri. Gue bakal jadi budak cinta. Gue nggak mau. Maka ketika lu maju 1 langkah, dia mundur 2 langkah. Lu ngegas, dia ngerem. Itu bukan karena dia nggak suka, sumpah dia suka. Tapi rasa takut kehilangan kebebasan itu jauh lebih kuat daripada rasa pengen disayang. Dia butuh ruang, dia butuh udara. Dia butuh ngerasa bahwa meskipun dia sama lu, dia tetap bisa jadi dirinya sendiri. 3. Self-sabotage and the imposter syndrome. Sabotase diri. Ini bagian yang paling bikin sedih bro. Kadang-kadang musuh terbesar lu bukan cowok lain, tapi isi kepala dia sendiri. Banyak cewek di luar sana yang punya self-esteem atau harga diri yang rendah, meskipun dari luar kelihatan pede dan cantik. Mereka ngerasa diri mereka rusak, nggak pantas dicintai atau pembawa sial. Kalau dia punya mindset kayak gitu, terus ketemu cowok kayak lu yang tulus, baik, sabar, dan treat dia kayak ratu, itu rasanya asing, itu rasanya aneh. Otak manusia itu unik. Otak lebih suka sesuatu yang familiar, meskipun itu menyakitkan, daripada sesuatu yang baru, meskipun itu membahagiakan. Kalau dia biasa disakitin cowok brengsek, rasa sakit itu nyaman buat dia, karena dia udah tahu rasanya gimana, dia udah tahu cara ngatasinnya. Tapi kebaikan lu, ketulusan lu, itu menakutkan. Di kepalanya muncul suara-suara jahat. Ah ini cowok terlalu baik buat gue, dia pasti ada maunya doang. Paling dia manis di awal, nanti juga berubah jadi monster. Gue nggak pantas dapat kebahagiaan ini. Nanti kalau dia tahu gue yang sebenarnya, dia pasti kecewa. Karena dia takut lu bakal ninggalin lu di masa depan, fear of abandonment, dia memutuskan untuk melakukan self-sabotage. Dia mikir, mending gue hancurin sekarang pas gue belum sayang-sayang banget, daripada gue hancur nanti pas gue udah cinta mati. Mending gue yang ninggalin, daripada gue yang ditinggalin. Dia ghosting lu, dia jadi dingin. Itu cara dia buat ngendaliin rasa sakit. Dia mau pegang kendali. Dia mau jadi sutradara dalam tragedi cintanya sendiri. Biar dia nggak kaget kalau endingnya sedih. Padahal lu nggak ada niat ninggalin dia, tapi trauma dia yang bicara. 4. The fantasy versus reality. Litoromantik. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu trauma-trauma itu. Kita bicara tentang biologi dan evolusi. Secara insting purba, cewek itu diprogram alam untuk mencari pasangan yang kuat. Bukan cuma kuat motot, tapi kuat mental. Kenapa? Karena secara biologis, cewek yang hamil dan menyusui itu dalam posisi rentan. Dia butuh pelindung, dia butuh pemimpin yang gak gampang rubuh kena badai. Jadi sadar atau nggak sadar, sikap dinginnya dia adalah sebuah shit test, sebuah ujian. Dia lagi ngelempar batu ke lu buat ngeliat reaksi lu. Dia menjauh, dia diam, dia jutek. Dia mau ngeliat. Apakah cowok ini bakal panik? Apakah cowok ini bakal marah-marah nggak jelas? Apakah cowok ini bakal ngemis-ngemis kayak pengamen? Atau apakah dia bakal tetap tenang?
Kalau pas dia menjauh dikit lu langsung bombardir chat. Kamu kenapa sih? Aku salah apa? Kok kamu berubah? Jawab dong, jangan diam aja. Tega ya kamu? Selamat, lu gagal. Lu baru aja ngebuktiin ke dia kalau lu itu lemah. Lu ngebuktiin kalau kestabilan emosional lu itu tergantung sama dia. Kalau dia senyum, lu seneng. Kalau dia cemberut, lu hancur. Itu beban berat buat cewek, bro. Cewek nggak mau jadi sumber kebahagiaan lu. Dia mau berbagi kebahagiaan sama lu. Dia butuh cowok yang kayak gunung karang. Mau hujan badai, mau panas terik, mau ombak ngehajar, gunung karang itu tetap diam di situ. Tegak, tenang. Dia menjauh buat mastiin, kalau nanti hidup lagi susah, kalau nanti ada masalah besar, cowok ini bakal tetap berdiri tegak enggak, atau bakal nangis di pojokan. Kalau masalah chat nggak dibalas aja bikin lu depresi, gimana lu mau mimpin rumah tangga? Itu logika bawah sadarnya. Oke, sekarang lo udah paham kenapanya. Sekarang kita bahas gimananya. Apa yang harus lo lakuin sekarang? Apa lo harus blokir dia? No. Apa lo harus datengin rumahnya sambil bawa bunga? Big no. Itu bakal bikin dia makin lari ketakutan. Lo harus ngelakuin sesuatu yang berlawanan sama insting lo. Insting lo bilang kejar. Logika gue bilang diem dan cerminkan. Gue mau ngenalin lo sama strategi The Open Door and the Mirror. Langkah pertama, berhenti bertanya kenapa. Ini langkah paling krusial. Stop tanya kenapa dia berubah. Stop minta penjelasan. Semakin lo minta penjelasan, semakin lo kelihatan needy dan desperate. Dan gak ada yang lebih mematikan rasa tertarik selain bau keputusasaan. Terima fakta bahwa dia lagi butuh jarak. Titik. Jangan didramatisir. Langkah kedua, mirroring, pencerminan. Hukum fisika sederhana. Aksi sama dengan reaksi. Kalau dia kasih lo energi 10%, jangan lo bales dengan energi 100%. Lo bakal kelihatan bodoh dan murah. Kalau dia balas chat lo 3 jam sekali, lo jangan balas dalam 3 detik. Baleslah dalam 2-4 jam juga. Kalau dia balas singkat, lo balas secukupnya. Ini bukan main games. Ini bukan manipulasi. Ini adalah kalibrasi emosi. Lo lagi ngasih tahu dia secara nonverbal. Hey, gue paham lo lagi butuh ruang. Gue kasih lo ruang itu. Gue nggak bakal maksa masuk. Efeknya apa? Tekanan di pundak dia hilang. Rasa tercekiknya hilang. Alarm bahaya di kepalanya mati. Dan yang paling penting, rasa penasaran dia bakal muncul lagi. Cewek itu kayak kucing. Kalau lo kejar lari-larian, dia bakal kabur manjat pohon. Tapi kalau lo duduk tenang di sofa, sibuk baca buku, sibuk main HP dan gak pedulin dia, si kucing bakal diem, ngeliatin lo dari jauh, terus pelan-pelan nyamperin lo, ngesek-ngesekin badannya ke kaki lo. Kenapa? Karena dia ngerasa aman, dia ngerasa lo bukan ancaman. Langkah ketiga, rebut kembali hidup lo. Fokus on mission. Selama dia ngejauh, apa yang lo lakuin? Nangis di kamar, stalking sosmed dia, galau dengerin lagu sedih. Stop bro, itu menyedihkan. Gunakan energi frustasi lo itu buat nge-upgrade diri lo. Pergi ke gym, angkat beban sampai otot lo mau meledak. Fokus kerja, cari duit, kejar promosi. Nongkrong sama teman-teman cowok lo, ketawa-ketawa, main game, futsal. Post kegiatan lo di story. Tapi ingat, post bukan buat nyindir dia. Post karena lo emang lagi having fun. Tunjukin visual. Lihat nih, hidup gue asik banget. Ada atau nggak ada lo, gue tetap happy. Gue tetap produktif. Ini adalah aprodisiak terkuat buat cewek. Kemandirian, kestabilan. Pas dia lihat story lo, dia bakal mikir, gila nih cowok nggak baperan ya. Dia tetap keren meskipun gue cuekin. Kok gue jadi kangen ya? Kok gue jadi takut kehilangan dia ya? Di saat itulah, roda berputar. Yang tadinya lo yang ngejar, sekarang dia yang bakal nyariin lo. Langkah keempat, be the safe space. Jadilah ruang aman. Nanti, dan gue yakin 90% ini bakal kejadian kalau lo lakuin langkah di atas, dia bakal nongol lagi. Mungkin dia reply story lo. Mungkin dia chat basa-basi. Hai. Mungkin dia kirim meme lucu. Pas momen ini datang, jangan balas dendam. Jangan jual mahal. Jangan sindir dia. Cie yang kemarin ngilang di telan bumi sekarang nongol. Jangan. Itu childish. Itu ngerusak suasana. Sambut dia dengan hangat, santai, rileks.
Anggap aja nggak pernah ada kejadian ghosting itu. Balas chatnya dengan asik, ajak bercanda. Tunjukin kalau lo itu pemaunya besar. Hati lo seluas samudra. Ombak kecil kemarin nggak bikin lo goyah. Ini yang bakal bikin dia jatuh cinta sebenar-benarnya sama lo. Dia bakal ngerasa, wow, gue aman sama cowok ini. Dia nerima gue pas gue lagi aneh, dan dia nggak ngejudge gue. Dia tetap stabil. Inilah kunci memenangkan hati cewek yang punya trust issue. Bukan dengan kata-kata manis, bukan dengan bunga, tapi dengan konsistensi emosi. Bro, ada satu mindset yang harus lo tanam dalam-dalam. Lo adalah hadiahnya. You are the prize. Lo bukan pengemis cinta. Lo bukan orang yang harus validasi dirinya dari notifikasi HP cewek. Cinta itu seharusnya membebaskan, bukan mengikat. Kalau dia emang jodoh lo, kalau dia emang punya rasa sama lo, dia cuma butuh waktu buat berdamai sama isi kepalanya sendiri. Biarkan dia berproses, biarkan dia perang sama traumanya. Itu bukan tugas lo buat nyembuhin dia. Tugas lo adalah jadi mercusuar, tetap bersinar, tetap diam di tempat, ngasih arah pulang kalau dia tersesat. Tapi, ada tapinya bro. Kalau lo udah ngasih ruang, lo udah sabar, lo udah stabil, tapi dia tetap main tarik ulur berbulan-bulan tanpa kejelasan, maka lo harus punya harga diri buat ngangkat kaki. Karena lo berhak dapat seseorang yang sama yakinnya kayak lo. Lo berhak dapat seseorang yang siap berjuang bareng lo, bukan cuma lari-larian. Tapi untuk sekarang, napas dulu. Turunin HP lo, jauhkan ekspektasi lo. Jangan paksa bunga buat mekar dengan cara ditarik kelopaknya. Itu malah bikin bunganya mati. Siram aja airnya, kasih matahari, biarkan dia mekar pada waktunya. Lo cowok kuat, lo cowok bernilai. Jangan biarkan kebingungan satu cewek menghancurkan percaya diri lo. Lo punya masa depan yang cerah bro, fokus ke sana. Kalau dia emang buat lo, dia bakal lari ngejar lo ke sana. Kalau enggak, lo bakal ketemu seseorang yang jauh lebih baik di garis finish nanti.